Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Siti Khoiruli Umah atau biasa dipanggil dengan Uli. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang. Pada tahun ini saya melakukan suatu riset dengan judul Operational Research Project Based Learning atau yang berfokus pada explorational study of student responses to use Creative e-logbook atau secara bahasa Indonesianya judul riset saya adalah pembelajaran berbasis proyek riset operasi yang berfokus pada eksplorasi respon mahasiswa terhadap penggunaan e-logbook kreatif. Nah, mengapa saya melakukan riset ini? Riset saya berdasarkan beberapa fenomena perkuliahan riset operasi yang terjadi selama ini, khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pembelajaran berbasis proyek di fakultas kami cukup beragam pelaksanaannya, namun selama ini belum dilakukan pada perkuliahan research operasi. Nah, pembelajaran berbasis proyek mempunyai beberapa tipe proyek untuk mahasiswa, di antaranya studi kasus melalui review literatur, pengkajian website, maupun studi kasus pada riset yang telah dilakukan sebelumnya. Sedangkan perkuliahan riset operasi yang telah dilakukan selama ini bersifat pengerjaan soal-soal prosedural dan tidak bersifat kontekstual atau berdasarkan fenomena yang paling terkini. Lembar kerja mahasiswa pada perkuliahan riset operasi berisi tentang soal-soal dan juga bahan diskusi kelompok yang berisi tentang permasalahan nyata, permasalahan yang bersifat soal cerita, kemudian diselesaikan mahasiswa melalui topik bahasan utama dari riset operasi, diantaranya linear programming, permasalahan transportasi, maupun permasalahan penugasan. Adapun aktivitas mahasiswa selama perkuliahan riset operasi diantaranya diskusi kelompok, pengerjaan soal, dan juga pengkajian literatur riset-riset yang berkaitan dengan riset operasi. Hasil belajar mahasiswa tentang riset operasi yang telah dilakukan di perkuliahan sebelumnya memiliki total skor yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan, yaitu sebesar 70 poin. Namun, pemahaman mahasiswa ternyata tidak merata. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran riset operasi dilakukan secara berkelompok dan pengerjaan soal-soal sehingga mahasiswa tidak semuanya memahami tentang penyelesaian dari atau karakteristik dari permasalahan-permasalahan yang ada di riset operasi. Nah, gap analysis yang saya berikan terhadap riset saya berkaitan dengan PJBL, di mana studi saya bersifat studi lapang, sedangkan riset sebelumnya berkaitan dengan aktivitas journaling, pembuatan learning aplikasi pembelajaran, pembuatan learning media, ataupun bersifat paper project. Sedangkan untuk learning tools yang digunakan pada penelitian saya menggunakan e-logbook, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan lembar kerja mahasiswa ataupun lembar diskusi. Untuk perkuliahan riset operasi yang saya lakukan di riset saya berada pada bidang studi kajian matematika, sedangkan di riset terdahulu ini berkaitan dengan pengkajian web untuk mahasiswa teknik, kemudian pengkajian dari analisis ekonomi usaha yang dilakukan oleh mahasiswa dari Fakultas Ekonomi. Kemudian untuk respon mahasiswa, di sini di riset saya berfokus pada hasil dari berpikir kreatif atau kreativitas mahasiswa dalam merumuskan permasalahan, mencari topik permasalahan sampai pada desain dari logbook itu sendiri. Sedangkan komunikasi juga kami ukur berdasarkan bagaimana mahasiswa menuliskan laporan dengan menggunakan notasi-notasi matematika yang tepat dan juga komunikasi ketika mahasiswa melakukan wawancara kepada pelaku usaha. Kolaborasi tentu di sini kami ukur berdasarkan hasil kinerja kelompok untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari hasil studi lapang, pelaporan, dan juga penyusunan artikel ilmiah.
Sedangkan problem solving dilakukan dengan menekankan pada fleksibilitas penggunaan aplikasi penyelesaian masalah yang ada pada riset operasi. Sedangkan pada penelitian terdahulu, kami mengkaji bahwasanya fokus pada penilaian yang berfokus pada perkuliahan riset operasi, yaitu tentang kolaboratif dan juga kreativitas mahasiswa. Metode penelitian yang saya lakukan diawali dari jenis penelitian ini menggunakan deskriptif dan data, karena data yang kami hasilkan berupa data berdasarkan fenomena, maka penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun partisipan dalam periset saya yaitu sebanyak 24 mahasiswa angkatan 2021 yang berasal dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk tahapan penelitiannya, pada awalnya saya mendesain bagaimana pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan selama 16 kali pertemuan. Kemudian dari 16 kali pertemuan tersebut kami pecahkan menjadi 4 pertemuan untuk brainstorming, kemudian 4 pertemuan mini risetnya yaitu berbasis studi lapang, kemudian 4 pertemuan untuk menganalisis data, dan terakhir 4 pertemuan untuk pelaporan. Adapun data yang kami kumpulkan untuk menentukan tujuan riset kami, yaitu tujuan riset kami adalah mendeskripsikan bagaimana penerapan desain pembelajaran perkuliahan berbasis proyek riset operasi yang berfokus pada eksplorasi respon mahasiswa saat menggunakan e-logbook kreatif. Sehingga data yang kami peroleh didasarkan pada pengerjaan logbook mahasiswa dan juga respon mahasiswa yang kami himpun melalui kuesioner terbuka. Kemudian, untuk analisis data, tentu saja kami melakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena perkuliahan yang terjadi selama 16 kali pertemuan berdasarkan hasil e-logbook yang telah dikumpulkan mahasiswa dan juga hasil kuesioner. Hasil penelitian saya ada 3 fokus. Yang pertama adalah desain perkuliahan, yang kedua adalah penggunaan e-logbook, dan yang ketiga adalah respon mahasiswa. Nah, pada slide yang dapat Anda lihat pada saat ini, maka inilah contoh dari desain dari e-logbook yang kami susun menggunakan aplikasi Canva. Di sini mahasiswa sudah kami sediakan template untuk dokumentasi, untuk bagaimana mereka itu memisahkan manakah permasalahan yang menggunakan jenis linear programming, transportasi maupun penugasan. Kemudian penggunaan e-logbook, di sini caranya mahasiswa itu mendownload template e-logbooknya pada Canva, kemudian mereka bebas untuk mengkreasikan e-logbook sesuai dengan desain ataupun topik dari pelaku usaha yang mereka wawancarai. Nah, ini juga ada contoh dokumentasinya, mereka harus menyertakan foto, menceritakan kapan mereka melakukan wawancara, kapan mereka melakukan observasi terhadap usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan seterusnya. Kemudian, metode perkuliahan yang saya gunakan dalam desain pembelajaran perkuliahan berbasis proyek riset operasi, diantaranya ada brainstorming, ada diskusi, ada studi lapang, analisis, dan juga penulisan artikel sebagai bentuk pelaporan dari keseluruhan kegiatan perkuliahan berbasis proyek. Kemudian untuk sistematika e-logbook sendiri, diantaranya ada identitas yang berkaitan dengan cover dan juga siapa saja anggota timnya. Kemudian ada perumusan permasalahan linear programming, perumusan permasalahan transportasi, perumusan permasalahan assignment dan solusi, dan juga dokumentasi. Adapun respon mahasiswa diantaranya kami memusatkan pada 3 hal. Yang pertama adalah kreativitas, komunikasi, dan juga kolaboratif, di mana kreativitas di sini untuk
Kemampuan yang muncul, indikatornya memenuhi aspek originalitas yang dilihat dari bagaimana mahasiswa merumuskan masalah, kemudian ada fleksibilitas di mana mahasiswa dapat memilih aplikasi dalam penyelesaian masalah, misalnya menggunakan form QM. Kemudian bagaimana mahasiswa itu lancar dalam menentukan solusi permasalahan dan juga ketepatannya. Adapun aspek komunikasi yang muncul berdasarkan hasil penelitian kami dan juga kami himpun berdasarkan hasil kuesioner terbuka yang telah kami wawancarakan kepada mahasiswa, menunjukkan bahwasannya mahasiswa sudah tepat dalam menuliskan notasi, mentabulasikan solusinya, dan juga bagaimana menunjukkan grafik dari apa penyelesaian masalah yang ditonjolkan, yang diselesaikan. Kemudian mahasiswa juga mampu luas dalam mewawancarai pelaku usaha untuk memperoleh data. Kemudian untuk kemampuan kolaboratif, mahasiswa sudah mampu menyelesaikan masalah melalui diskusi kelompok karena pada saat studi lapang tidak bisa dilakukan secara sendiri begitu sehingga membutuhkan adanya diskusi kelompok. Kemudian penyusunan artikel juga sama, tidak akan mampu satu orang mahasiswa dapat menyelesaikan keseluruhan dari aktivitas studi lapang yang meliputi 3 hal permasalahan dalam riset operasi tersebut. Sehingga di sini terdapat pemerataan pemahaman mahasiswa dalam mempelajari riset operasi. Nah, kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu desain perkuliahan berbasis proyek riset operasi dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa. Sedangkan respon mahasiswa terhadap penggunaan e-logbook berdasarkan hasil studi lapang yaitu munculnya kemampuan berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikasi matematis. Demikian hasil riset yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon masukan ataupun saran terhadap hasil riset kami dan juga mungkin Bapak Ibu ataupun adik-adik mahasiswa bisa terinspirasi dari riset ini, kemudian dapat melanjutkan ke riset selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.